Para pejuang Palestina langsung sujud syukur usai tewasnya 20 lebih para perwira dan sniper andalan penjajah Israel dalam penyergapannya. Ini adalah karunia Allah, kepadanya lah kita panjatkan puji syukur, kata para mujahid. Amerika Serikat mengancam komentar anggota junior kabinet Israel yang menyuarakan keterbukaan terhadap gagasan Israel melakukan serangan nuklir di Gaza. Seperti yang dikutip dari Reuters, Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vendel Patel mengatakan, kami terus percaya bahwa penting bagi semua pihak dalam konflik ini untuk menahan diri dari retorika kebencian. Pernyataan Menteri Israel tersebut menimbulkan kegaduhan sekaligus kekhawatiran bahwa Israel yang tak pernah mengkonfirmasi kekuatan nuklirnya benar-benar menyiapkan senjata tersebut untuk dipakai di Gaza. Atas kegelisahan itu Israel di kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu mensekors Menteri Eliyahu dari pertemuan pemerintahan sampai pemberitahuan lebih lanjut dengan mengatakan bahwa Israel ingin menyelamatkan non-kombatan dalam pengeboman di Gaza sebagai tanggapan terhadap serangan Hamas. Patel mengatakan Perdana Menteri Netanyahu dan pemerintah Israel telah menolak komentar-komentar yang kami anggap tidak dapat diterima. Eliyahu dalam wawancara dengan radio Kol Barama Israel mengatakan dia tidak sepenuhnya puas dengan besarnya pembalasan Israel ketika pewawancaranya bertanya apakah dia menganjurkan menjatuhkan semacam bom atom di Gaza untuk membunuh semua orang. Eliyahu menjawab itu salah satu pilihan. Eliyahu kemudian mengatakan bahwa pernyataannya bersifat metaforis. Israel diketahui secara luas mempunyai senjata nuklir tetapi tidak pernah mengakuinya. Pernyataan tersebut memicu kemarahan di dunia Arab karena Arab Saudi yang sebelumnya krisis telah melakukan pembicaraan awal untuk mengakui Israel, mengkritik pemerintah Netanyahu karena tidak memecat Eliyahu. Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, Saudi mengancam dengan keras pernyataan Menteri Israel. Pernyataan Eliyahu menunjukkan penetrasi ekstremisme dan kebrutalan di antara anggota pemerintahan Israel. Kemlu Arab Saudi mengatakan, kegagalan segera memberhentikan menteri dari pemerintahan dan membekuk keanggotaannya mencerminkan penghinaan tinggi terhadap semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan, moral, agama, dan hukum dari pemerintahan Israel. Kita tahu Dewan Keamanan PBB pun gagal dan seolah tidak berguna, kembali gagal loloskan resolusi perang di Gaza. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Robert Wood mengatakan belum ada kesepakatan pada saat ini. 10 negara anggota tidak tetap DKPBB sebenarnya telah merancang sebuah resolusi soal perang di Gaza. Namun negara anggota tetap DKPBB yang memiliki hak veto menantang resolusi itu. Negara-negara barat khususnya AS dan Inggris menolak memasukkan pelaksanaan gencatan senjata segera dalam resolusi tersebut. Ada diskusi mengenai jeda kemanusiaan dan kami tertarik untuk membahas hal tersebut. Saat ini warga sipil Palestina terus dibunuh, anak-anaklah yang paling terkena dampaknya. Seperti yang telah dinyatakan oleh beberapa pejabat Amerika Serikat, Gaza menjadi kuburan bagi anak-anak, tegas dia. Namun resolusi yang disahkan pada 27 Oktober itu bersifat tidak mengikat. Resolusi ini baru bersifat dan menjadi cerminan legitimasi internasional jika diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB. Dilansir dari Al Jazeera, DKPBB hanya bisa mengadopsi resolusi jika setidaknya 9 dari 15 anggota memberikan suara mendukung dan tidak ada hak veto yang digunakan oleh salah satu dari 5 anggota tetap DK. Sejauh ini kurangnya suara yang mendukung resolusi dan veto dari Amerika Serikat yang membuat resolusi-resolusi yang diusulkan di DKPBB belum juga terwujud hingga saat ini. Sebelumnya beberapa resolusi yang telah diusulkan diantaranya dari Yordania, Amerika Serikat, Brasil, dan 2 kali dari Rusia. Terlepas dari semua itu, kita doakan semoga warga Gaza diberikan kemenangan dan kebebasan dari cengkraman negara Zionis Israel. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 002 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Hai, kamu orang istimewa, pilih channel ini.
Silakan subscribe, like, comment, and share.